Nasib Indonesia disinggung, media asing belak-belakan sebut KF-21 Boramae alternatif lebih murah dibanding F-35AS. Banyak negara menaruh minat kepada KF-21 Boramae, proyek pesawat tempur kerja sama Korea Selatan dan Indonesia. Dari segi harga, KF-21 Boramae digadang-gadang sebagai pesawat tempur alternatif lebih murah dibanding dengan Lockheed Martin F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat. Meski lebih murah, teknologi canggih pada KF-21 Boramae rupanya tidak bisa dipandang sebelah mata. Belum lama ini, media asing menyinggung KF-21 Boramae sebagai rencana Korea Selatan untuk membuat pesawat tempur F-35 lebih murah, seperti diberitakan artikel The National Interest pada 26 Desember 2023 lalu. KF-21 Boramae yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries, KAI, sebagai bagian dari proyek senilai $6,6 miliar. Pesawat tempur KF-21 Boramae nantinya menggantikan armada F-4 dan F-5 milik Angkatan Udara Republik Korea, ROKAV, yang menua. Selain itu, KF-21 Boramae juga disebut-sebut sebagai alternatif yang lebih murah dibandingkan Lockheed Martin F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat. Diketahui, militer Korea Selatan meluncurkan jet tempur KF-21 Boramae buatannya untuk pertama kalinya di pameran Dirgantara Pertahanan Internasional Seoul, ADES, 2023 pada Oktober lalu. Pesawat tempur KF-21 Boramae melakukan demonstrasi udara publik di Pangkalan Udara di Seongnam, tepat di selatan ibu kota. Pesawat ini telah menjadi daya tarik utama pada pertunjukan udara internasional tahun ini. Meskipun ada laporan bahwa Jakarta, mitra junior dalam program ini, terlambat membayar ke Seoul. Pesawat yang dipamerkan di ADES terlihat berbendera Korea Selatan dan Indonesia. Pejabat KAI menyatakan bahwa KF-21 Boramae berada di jalur yang tepat, dan pengembangannya akan berakhir pada tahun 2026 setelah ratusan uji penerbangan selesai, sementara produksi massal akan dimulai pada akhir tahun depan. KF-21 Boramae, yang sedang dikembangkan oleh KAI sebagai bagian dari proyek senilai $6,6 miliar untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 milik Angkatan Udara Republik Korea, ROKAV, yang menua, juga disebut-sebut sebagai alternatif pesawat yang lebih murah dari Lockheed Martin F-35 Lightning II buatan Amerika. Tulis artikel tersebut, pengiriman dijadwalkan akan dimulai pada paruh kedua tahun 2026. Rencana saat ini memerlukan 40 pesawat Block 1 untuk diproduksi dan diintegrasikan dengan Air Defense AIM-2000, Iris-T, Meteor, JAM, LEJAM, dan bom berpemandu KGB yang dikembangkan secara lokal. Selain itu, model Block 1 juga akan memiliki kemampuan tempur udara ke udara penuh dan kemampuan udara ke darat terbatas untuk mencapai kualifikasi operasi awal. KAI sudah menantikan versi Block 2, yang juga akan menawarkan kemampuan penuh udara ke darat. ROKAV diperkirakan akan menerima 80 varian ini, dengan pengiriman pesawat Block 2 diperkirakan akan dimulai pada tahun 2028. Waktu tersebut akan memungkinkan pesawat mencapai status kemampuan operasional penuh. Di ADES, KAI juga memamerkan model pesawat tempur FA-50 miliknya, yang saat ini sedang menjalani peningkatan kinerja. Sementara itu juga meluncurkan helikopter bersenjata ringan buatan dalam negeri, yang menyelesaikan pengembangannya tahun lalu dan telah memasuki produksi massal. Sekitar 550 perusahaan yang mewakili 35 negara berpartisipasi dalam acara 6 hari 2 tahunan yang ke-14 ini. Di sisi lain, pada Selasa 26 Desember lalu Korea Selatan baru saja meluncurkan proyek penelitian untuk mengembangkan mesin jet tempur pada pertengahan hingga akhir tahun 2031, diberitakan laman The Korea Times pada 26 Desember 2023. Proyek penelitian tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh teknologi pertahanan utama buatan dalam negeri. Awal tahun ini, Korea Selatan menetapkan mesin pesawat canggih di antara 30 teknologi pertahanan strategis yang akan diinvestasikan sebagai bagian dari rencana dasar 15 tahun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Melalui penelitian konsep tersebut, Seoul berupaya menyelesaikan pengembangan mesin kipas turbo kelas berkekuatan 15.000 pon yang akan digunakan oleh jet tempur dalam negeri pada pertengahan hingga akhir tahun 2030-an, menurut Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA.